7 November di Jalan Cinai. Tepat di sebuah pasar nampak seorang pria yang mendapatkan telepon dari ponselnya. Tetapi pria tersebut malah membanting ponsel tersebut hingga hancur. Kemudian pria tersebut berjalan pergi dari pasar. Scene berpindah menampilkan mobil merah yang dikendarai oleh seorang pria bersama dengan kekasihnya setelah melakukan perjalanan. Nampak mobil tersebut seperti kehilangan salah satu lampunya. Lalu, mobil merah yang dikendari oleh seorang pria tersebut datang ke sebuah bengkel yang tertutup. Di sana terdapat 2 orang temannya. Mereka kebingungan kenapa temannya yang mengendarai mobil merah terlihat sangat resah dan gelisah. Ternyata seorang pria yang bernama Haran tersebut habis mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kematian pada seorang pria yang ada di jalan. Kemudian keesokan harinya tampak Haran yang berjalan menuju kantor polisi dicegat oleh Janani, kekasih Haran, dan Raja temannya Haran. Janani berkata mengapa Haran tidak menanggapi teleponnya padahal dia sedang menggenggam ponsel. Kemudian tiba-tiba ponsel Haran yang sedang membuka aplikasi Google Maps berbunyi dan Janani mengetahui bahwa Haran sedang menuju ke kantor polisi. Lalu Janani mengatakan kalau Haran menyerahkan diri ke kantor polisi, dia akan mendekam di dalam penjara dan harus membatalkan keberangkatannya ke Amerika. Terlebih lagi mobil yang digunakan saat itu ialah mobil milik Janani. Hal itu akan membuat Janani juga akan terseret ke dalam kasus tersebut. Kemudian setelah perbincangan yang sangat panjang, usaha Janani tidak sia-sia. Janani berhasil membujuk Haran dan Haran tidak menyerahkan dirinya ke polisi pada saat itu. Kemudian nampak seorang pria menggunakan motornya berkeliling di sekitar penginapan mencari seorang bernama Rites. Dia berteriak-teriak memanggil Anjani, wanita yang diduga memiliki keberkaitan dengan Rites. Dia berkata kepada Anjani, jika Rites tidak kembali sampai malam datang, maka kakaknya akan datang dan menghajar dia. Tapi Anjani yang juga tidak mengetahui keberadaan Rites berkata, uruslah masalahmu sendiri. Scene berpindah menampilkan seorang anak laki-laki yang bernama Abhishek. Ia tampak gelisah dan sedih. Dia mencari ayahnya ke sana kemari. Abi mengkhawatirkan ayahnya yang tidak kunjung pulang juga sudah larut malam. Abi sudah tidak memiliki ibu dan ayahnya adalah satu-satunya orang yang dia punya pada kehidupannya. Namun Anjani dengan senang hati merawat dan menjaga Abi seperti ibunya sendiri dengan senang hati. Janani teringat akan malam di mana ia bersama Haran kekasihnya. Mereka berkendara di tengah hujan yang deras, lalu mencelakai seseorang di jalan dan membuatnya meninggal dunia. Setelah kejadian malam itu, mobil Janani dibawa ke bengkel untuk mendapatkan beberapa perubahan dari Raja, mulai dari cat, ban, sampai nomor plat demi menghilangkan jejak-jejak pembunuhan. Janani mendapatkan banyak telepon dari polisi. Ia tampak gelisah dan tidak berani menjawab telepon polisi tersebut. Kemudian Raja mengambil handphone Janani dan menjawab telepon tersebut. Polisi meminta Janani untuk datang ke kantor polisi demi dimintai keterangan laporan. Janani tampak gelisah datang ke kantor polisi karena dia merasa dia telah berbohong dengan laporan yang telah dia berikan. Di kantor polisi, kegelisahan dan ketakutan Janani semakin menjadi tatkala seorang atasan polisi menginterogasi dirinya, menanyakan perihal laporan yang dia kirim ke kantor polisi. Ternyata inspektur tersebut hanya bertanya apakah ada penambahan laporan dari Janani sebagai saksi dan berkata Janani tidak perlu khawatir apabila mereka telah menemukan pelakunya. Mereka akan memanggil Janani kembali untuk memastikan benar mobil pelaku tersebut yang menabrak pelaku atau bukan. Thank you, Janani. Kemudian di luar Raja mengatakan kasus yang dialami Janani adalah satu dari sekian banyak kasus. Masih banyak lagi orang yang meninggal setiap harinya. Janani tak perlu khawatir dengan apa yang telah menimpa dirinya. Lalu Abi terlihat kedatangan teman sekolahnya yang memenangkan sebuah kompetisi dan menunjukkan piagam serta pialanya kepada Abi. Namun Abi yang masih merindukan ayahnya malah justru marah-marah dan bertindak aneh ketika mengingat bahwa dia pernah berjanji jika dirinya akan memenangkan kompetisi renang tersebut. Dia membanting piala dan piagam temannya. Anjani yang mendengar keributan datang dan menenangkan Abi. Dia berkata jangan mengecewakan ayahmu dengan berperilaku buruk. Jadilah putra ayahmu yang dia banggakan. Akhirnya Abi yang luluh mengambil piala yang telah ia banting dan piagam milik temannya, lalu kemudian meminta maaf atas perbuatan yang telah dirinya lakukan. Di rumah Janani, ibu Janani yang merupakan orang kelas menengah ke atas tampak tidak setuju apabila Janani berpacaran dengan Haran
karena Haran hanyalah pengangguran. Namun Janani yang mencintai Haran mencoba meyakinkan ibunya dan berkata bahwa Haran memiliki semangat dan niat yang sangat besar. Kemudian, di malam hari tampak seorang anak buah polisi yang sedikit ugal-ugalan dan sangat arogan, di mana ditugaskan mencari keluarga milik Rites, korban meninggal dari sebuah kecelakaan yang sudah merupakan kasus tabrak lari milik Haran dan Janani. Di pasar, wanita-wanita di sana berkata bahwa Rites tidak pernah kembali ke rumah dan tadi malam putranya Abi menangis mencari ayahnya. Dan wanita itu juga berkata dalam 2 tahun terakhir Rites tampak hanya tinggal berdua bersama putra tercintanya. Lalu polisi memerintahkan si wanita untuk memberitahu kepada Anjani dan putra Rites bahwa mereka harus ke kantor polisi malam ini juga. Mendengar hal tersebut, Anjali dan Abi datang ke kantor polisi. Di sana Anjali kesal dengan polisi ugal-ugalan yang berteriak-teriak ketika berbicara dengannya, dan juga menarik Abi hingga terjatuh. Lalu polisi meminta Abi untuk masuk ke dalam bersamanya menemui inspektur yang ada di sana. Saat polisi menunjukkan foto ayahnya yang sudah meninggal dan meminta Abi untuk melihat apakah benar itu ayahnya, tangisan Abi langsung meledak saat itu juga melihat ayahnya yang dia sayangi dan dia rindu-rindukan telah tiada. Kemudian Abi kembali ke penginapan dan selalu teringat akan ayahnya di setiap kegiatan yang dia lakukan. Abi melempar, menendang, dan memukul-mukul tembok demi mengungkapkan perasaan sedihnya. Di lain sisi, mobil milik Janani telah selesai diperbaiki. Mereka mengecat mobil merah tersebut menjadi hijau, mengganti beberapa spare part seperti lampu dan ban, kemudian menutup plat sebelum mereka mengganti nomor plat dengan nomor yang baru. Semua itu mereka lakukan demi menghilangkan jejak-jejak pembunuhan yang mereka lakukan secara tidak sengaja pada malam itu. Kemudian mereka mengingat kejadian pada malam itu di saat hujan deras dan pandangan menjadi terbatas. Mereka tidak sengaja menabrak seorang pria yang diduga ialah Rites. Janani turun dan memastikan keselamatan korban. Dan mengetahui Rites telah meninggal, dia segera menyuruh Haran bergegas pergi dengan mobilnya sebelum ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Scene menampilkan beberapa orang pria di sebuah villa di atas gunung untuk menjemput seorang bernama Arul Pandian. Mereka seperti tengah merencanakan sesuatu dan bergegas pergi ke suatu tempat. Mereka seperti mencari keberadaan seseorang di sebuah pabrik dan memulai keributan. Di sana juga terdapat Anjani dan seorang polisi bernama Govin. Ternyata setelah beberapa dialog di antara Anjali dan Govin, barulah diketahui bahwa Rites ada kaitan dengan Arul karena sebelum kematiannya Rites memukuli Ramana, adik Arul, diduga masalah pinjaman uang. Ramana menipu Rites menyebabkan uang Rites yang dia gunakan untuk membayar hutang hilang, yang kemudian membuat Rites harus membayar hutang kepada Ramana 2 kali lipat. Kemudian Arul mencari Rites, orang yang memukuli adiknya. ரமணனை அடிச்சிட்டான். அமெரிக்கா போகணும்னு நான் சொன்னேன். உங்கள் அப்பாவை கொண்டு தேடி ஸ்பாட்டுக்கு போனேன். Pak polisi berkata dia telah menelusuri tempat kematian Rites mulai dari CCTV hingga orang-orang sekitar yang ada di sana. Namun tidak membuahkan hasil karena kejadian itu berlangsung di malam hari saat hujan deras sehingga membuat CCTV tidak dapat menangkap gambar dengan jelas. Dan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Keesokan harinya Govin membawa Abi ke sebuah susteran, bertemu dengan Romo, pemimpin agama Katolik. Di gereja, Abi melihat patung Yesus, kemudian Father mulai menjelaskan tentang siapa Yesus di dalam agama Katolik. Kemudian Father mulai berkata kepada Govin bahwa Abi harus menemui psikiater demi memastikan kesehatan mental yang dialami dirinya. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜூனியர் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் இருக்கான். Selama Father mencari orang, dia meminta Abi untuk tetap tinggal di penginapannya. Di pasar mereka tiba-tiba berlari tak berarah, berserak-serahkan ketakutan. Ternyata itu disebabkan karena kehadiran Arul di sana. Dia mencari Rites, namun Anjali berkata bahwa Rites telah tiada. Arul berkata kalau dalam 24 jam Anjali tidak mengembalikan uang milik Ramana, maka Arul akan membawa Abi bersamanya. Keesokan harinya, Father menelpon Haran, memintanya untuk membawanya ke pasar menemui Abi. Di sana ternyata Abi sudah dibawa oleh kelompok Arul. Haran melihat hal itu dan bergegas mengejar mobil kelompok Arul untuk menyelamatkan Abi. Haran terus mencoba sebisa mungkin berada di dekat mobil. Haran berhasil mencuri perhatian mereka dan juga menyelamatkan Abi. Kemudian Haran menumpahkan bensin dari motornya di sepanjang jalan
dan membuat percikan api yang menyebabkan mobil kelompok Arul terbakar dan terpaksa berhenti mengejar Haran. Di sana, Govin meminta Father untuk membawa Abi ke asrama demi memastikan keamanan Abi. Namun Haran, tanpa mengetahui bahwa Abi ialah anak dari Rites, menawarkan untuk membawa Abi bersamanya. Dan akhirnya Haran membawa Abi ke bengkel, dan di sana Abi aman dari jangkauan Arul. Mereka mulai membersihkan tempat mereka demi kesehatan Abi. Abi masih seperti biasa, tidak mau makan atau minum dan hanya berteriak-teriak saja. Di penginapan Anjali didatangi kelompok Arul dan mulai menyakiti tangan Anjali dengan sebilah pisau. Demi menjawab pertanyaan Arul, mereka memasukkan tangan Anjali yang terluka ke dalam air soda yang kemudian membuatnya berteriak dengan kesakitan karena efek dari soda yang kemudian terkena luka tersebut. Di sebuah pertemuan antara Janani dan Haran, Govin datang dan mengatakan bahwa pihak kepolisian akan memenjarakan Arul sesegera mungkin atas kasus penculikan yang dia lakukan. Tentu Janani yang kemudian takut berurusan dengan polisi bertanya, apa yang telah Haran lakukan? Di tengah-tengah masalah yang sedang mereka hadapi, Haran malah menambah masalah dengan membawa Abi. Terlebih lagi, Haran akan berangkat ke Amerika 2 hari lagi. Namun Haran berkata dia melakukan dosa tanpa dia sengaja. Dan ketika ada kesempatan dia akan melakukan kebaikan yang datang dari hati nuraninya. Hal itu kemudian membuat Janani semakin jatuh cinta kepada kekasih tercintanya. Di sisi lain, Govin datang dan menangkap Arul. Namun di sana dia terlihat sedang mengancam seseorang anak kecil. Dia berkata kalau anak itu bisa menjawab pertanyaannya, Arul akan memberinya sebuah coklat. Sebaliknya, apabila anak itu tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka Arul akan memukulnya. Govin yang melihat hal tersebut terpaksa memberitahu informasinya mengenai Haran demi menyelamatkan sang anak dari kejamnya Arul. Kemudian terlihat Haran dan Janani sedang membicarakan tentang Abi. Haran berkata, Abi mengalami tekanan atas kematian ayahnya. Dia tidak ingin berbicara dan hanya berteriak-teriak saja. Janani berkata, dia pasti akan bicara asal kau mau perlakukan Abi dengan cinta. But please man, let's give it a try. Lalu mereka berdua bergegas menuju bengkel raja tempat Abi disimpan. Lalu Janani datang dan memberikan es krim untuknya. Namun respon Abi sama seperti sebelumnya. Dia membuang es krim tersebut lalu pergi menjauhi Janani. Janani tidak menyerah. Dia mencoba untuk berbicara dengan Abi. Namun Abi malah berteriak-teriak dan membanting semua barang yang ada di meja. Haran menarik Janani pergi. Janani berkata bahwa ayahnya berpisah darinya saat ia berumur 4 tahun. Dan dia tetap bahagia karena tidak menjadikan itu sebagai beban. Dan dia berkata bahwa suatu saat nanti ibunya juga akan mati. Dia adalah satu-satunya orang yang Janani paling cintai. Tidak ada yang melebihinya. Dan saat dia sudah tiada, Janani akan berteriak dan menangis sekeras-kerasnya. Namun tidak dengan Abi yang memendam semuanya secara sendirian. Mendengar perkataan Janani, Abi akhirnya terenyuh dan datang menghampiri Janani. Lalu memeluknya dan berkata, arti ibumu bagimu adalah ayahku bagiku. Kemudian scene menunjukkan flashback Abi memperlihatkan ayahnya ditampar oleh kakeknya karena tidak bekerja dan hanya bermabuk-mabukan saja. Kakeknya menyuruh ibu Abi dan juga Abi untuk pergi ikut dengannya keluar kota. Tapi mereka memilih untuk tetap ikut dengan Rites. Abi tampak bahagia tinggal bersama ayahnya. Namun tidak dengan Sofia, istri Rites. Dia seperti tidak menikmati kesengsaraan yang diberikan oleh Rites. Dan memutuskan untuk membunuh dirinya dan juga anaknya dengan meminum racun. Kemudian setelah beberapa tahun, Abi tumbuh menjadi dewasa dan Rites memerlukan uang untuk sekolah Abi. Dan terpaksa meminjam pada Ramana, kelompok Arul. Anjali sudah memperingatkan untuk tidak berurusan dengan Arul, namun Rites tetap melakukannya. Dan benar saja, ternyata dia telah ditipu oleh Ramana. Karena kesal, dia datang ke tempat Ramana dan memukulnya. Kemudian dia bilang dan merencanakan pindah keluar kota untuk menghindari kelompok Arul. Namun Abi berkata supaya mereka tetap tinggal di sana dan menyuruh Rites ayahnya pergi ke kota. Dan benar saja ayahnya pergi untuk selama-lamanya. Setelah Abi selesai bercerita membuatnya merasa jauh lebih baik. Hingga akhirnya mau terbuka kepada Haran dan juga Janani. Mereka tampak bercerita, tertawa dan makan es krim bersama.
Namun saat Janani melihat foto ayah Abi yang sedang dipegangnya, mengetahui bahwa ayahnya merupakan Rates, korban meninggal yang ia dan Hanar tabrak, dia merasa gelisah dan pergi keluar. Lalu mengingat kejadian malam itu, di mana dia segera menelpon polisi dan ambulan untuk menyelamatkan Rites. Namun sayang, dia tidak terselamatkan tepat di sana. Di pembicaraan mereka ternyata Abi mendengar semua itu lewat saluran udara dan segera mengetahui kejadian ayahnya yang sebenarnya, dan mengetahui bahwa Haran dan Janani adalah pelaku yang membunuh Rites. Kemudian dia marah berteriak dan menghancurkan barang-barang. Abi segera keluar dan berniat jahat untuk menghabisi Haran. Namun saat Abi keluar dan melihat Hanar, didatangi Arul yang datang dengan menabrakkan mobilnya ke tubuh Hanar hingga terpental. Kemudian Arul mulai menghajar Hanar bersama anak buahnya tanpa ampun. Mereka memenangi Hanar yang tergeletak, membuat pemandangan yang menyenangkan hati Abi melihat pembunuh ayahnya dihajar habis-habisan. Lalu mereka membawa Janani bersama mereka. Lalu teman-temannya di Hanar yang ternyata sudah menunggu di luar kota melempari mereka menggunakan kaca dan menghajar mereka satu persatu. Namun kekuatan mereka tak sebanding dengan Arul. Arul terlihat dengan mudah menghabisi teman-teman Hanar. Namun ketika Arul akan menginjak Hanar dengan menggunakan besi vlog mobil, Hanar memukul kaki Arul dan membuatnya berteriak kesakitan. Lalu keadaan berbalik, yang sebelumnya Arul dan teman-temannya berhasil menguasai pertempuran, sekarang keadaan berbalik menjadi Hanar dan teman-temannya yang kemudian mulai menguasai pertarungan. Hanar mulai menghabisi Arul menggunakan benda tumpul dan memberikan pemandangan yang membuat Abi kesal, lalu masuk ke dalam. Ranam yang kebingungan melihat kakaknya yang kuat dihajar dengan hebat, membuatnya lari terbirit-birit. Setelah pertempuran, Hanar masuk ke dalam melihat keadaan Abi dan dia menceritakan kejadian malam itu. Malam kematian Rites, Hanar berkata jujur kepada Abi. Abi yang kesal terus menawarkan air minum kepada Hanar, yang air tersebut sendiri ialah air aki. Dan apabila meminum air aki ini akan membuat Abi senang, maka dia akan meminumnya. Kemudian Hanar mulai berteriak kesakitan. Kemudian di kediaman Gavin dia tampak didatangi temannya Rates, yakni Susi. Kemudian Gavin membawa Susi kepada Abi. Di sana dia memberikan catatan milik ayahnya Abi, yakni Rates, bahwa dia kecewa karena Abi marah kepadanya. Dia merasa sudah tak ada lagi yang harus dipertahankan. Orang tuanya telah tiada, mertuanya tidak menerimanya, istrinya telah meninggal dunia dan sekarang anaknya mengusirnya. Lalu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri dari mobil yang sedang berjalan. Setelah membaca catatan ayahnya, barulah Abi menyadari bahwa pembunuh ayahnya adalah dirinya sendiri, bukan Hanar. Lalu Abi menangis teriak membaca tulisan tersebut. Di tengah-tengah tangisan mereka mencari keberadaan Hanar, lalu menemukan tergeletak di dalam. Lalu mereka membawa Hanar ke rumah sakit untuk merawatnya di sana. Hanar terbaring lemas. Dia membaca pesan milik Rates dan memanggilnya Abi. Kemudian Abi datang dan memeluk Hanar di gereja. Di gereja Hanar menitipkan Abi kepada Father karena dia akan berangkat ke Amerika. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita yang berjudul Idi Minal Kada. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.